Ada satu periode dalam sejarah Indonesia ketika para pemimpin dunia menatap Jakarta dengan gelisah. Kegelisahan tersebut bukan karena perang ataupun kudeta, bukan pula pertarungan ideologi yang terlihat di permukaan. Kegelisahan itu muncul karena Indonesia, negara muda yang baru keluar dari penjajahan, mulai melirik sesuatu yang oleh dunia saat itu dianggap terlalu berbahaya untuk dimiliki. Sesuatu yang ingin dimiliki oleh Indonesia saat itu adalah nuklir. Sebuah ambisi yang dalam logika dunia saat itu hanya pantas dimiliki oleh kekuatan adidaya, bukan untuk negara yang baru saja merdeka. Dan di balik ambisi itu, tersembunyi satu kenyataan yang nyaris tak pernah diucapkan, bahwa Indonesia pernah berada hanya selangkah lagi menjadi negara yang memiliki kekuatan nuklir. Untuk memahami bagaimana itu bisa terjadi, kita harus kembali pada satu konteks besar, yaitu Perang Dingin. Setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, dunia berubah secara signifikan. Negara manapun yang menguasai teknologi nuklir otomatis memiliki kartu truf dalam percaturan geopolitik. Kekuasaan tidak lagi hanya soal jumlah tentara, tetapi soal siapa yang menggenggam kendali untuk melenyapkan sebuah kota dalam satu sentuhan. Uni Soviet tahu itu, Amerika pun mengetahuinya, dan keduanya sama-sama tahu bahwa setiap negara yang berpotensi menuju teknologi nuklir harus diawasi dengan ketat, tanpa terkecuali Indonesia. Indonesia yang merupakan negara besar, kaya akan sumber daya, populasinya tinggi, dan memiliki posisi yang strategis di tengah rute perdagangan dunia. Jika negara sebesar ini menguasai nuklir, maka seluruh peta kekuatan Asia akan berubah. Dan ketakutan itu sudah muncul sejak awal 1950-an. Di dalam negeri, Indonesia masih meraba-raba masa depannya. Baru merdeka, para pemimpin sibuk mencari arah apakah Indonesia akan menjadi negara industri, negara agraris, atau negara maritim. Namun di tengah ketidakpastian itu, ada satu lembaga yang justru bergerak maju ketika semuanya ragu. Lembaga tersebut adalah Badan Tenaga Atom Indonesia atau disingkat BTAI. Lembaga inilah yang kemudian berevolusi menjadi Batan, yang diam-diam menjadi tulang punggung ambisi nuklir Indonesia. Badan Tenaga Atom Indonesia didirikan pada tahun 1954. Lembaga ini mengirimkan ilmuwan muda ke luar negeri, bekerja sama dengan universitas asing, dan membangun jaringan penelitian yang ambisius. Sekilas semua itu tampak normal mengenai riset, sains, dan cita-cita kemajuan. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ambisi yang tak pernah diucapkan secara terbuka. Soekarno berkali-kali berbicara tentang teknologi tinggi, tentang masa depan, tentang bangsa yang berdiri di atas ilmu pengetahuan. Di balik kata-kata itu, Soekarno menyimpan kekaguman yang nyaris tak disembunyikan terhadap negara-negara yang berhasil menundukkan energi atom. Dan seperti setiap obsesi Soekarno sebelumnya, begitu sesuatu menarik perhatiannya, proyeknya tak pernah berhenti di angka wajar. Ia selalu menaikkan standar sampai batas yang membuat dunia memperhatikan. Pertanyaannya kini, siapa negara pertama yang membuka pintu teknologi nuklir bagi Indonesia? Jawabannya bukanlah Amerika dan juga bukan sekutu-sekutunya. Jawabannya adalah Uni Soviet. Tahun 1958, hubungan Indonesia dengan Barat berada di titik rapuh. Konflik Irian Barat membuat Jakarta dan Washington saling curiga, sementara Moskow membaca situasi itu sebagai peluang emas. Bagi Soviet, mendekati Indonesia yang merupakan negara besar, strategis, dan bersuara lantang di panggung internasional adalah cara untuk menunjukkan bahwa kekuatan nuklir tak harus berpusat di Washington. Dan tawaran mereka bukan sekedar gestur diplomatik, itu adalah paket komprehensif untuk membangun kemampuan nuklir sebuah negara. Soviet menawarkan pembangunan reaktor riset, pelatihan intensif untuk ilmuwan Indonesia, akses ke universitas dan laboratorium mereka, serta pintu awal menuju rantai pasokan bahan nuklir. Semua itu mereka bungkus rapi sebagai kerjasama yang damai. Namun bagi Washington, kata damai tidak pernah terdengar meyakinkan. Dalam dokumen-dokumen yang kini sudah dideklasifikasi, kekhawatiran Amerika tertulis dengan gamblang. Jika Indonesia menerima teknologi nuklir dari Soviet, stabilitas kawasan dapat berubah secara fundamental. Bagi Amerika, Indonesia yang netral bahkan cenderung tak mau memihak, tidak boleh memiliki kedekatan teknologi dengan Moskow, apalagi kedekatan yang menyentuh wilayah sensitif seperti nuklir. Karena itu, ketika Indonesia akhirnya menerima tawaran Soviet, reaksi dari Barat tidak lagi tersamarkan. Alarm langsung berbunyi di dua ibu kota sekaligus, Washington dan Canberra. Bagi mereka, ini bukan sekedar kerjasama ilmiah, melainkan ini adalah sinyal bahwa Indonesia sedang melangkah memasuki orbit yang sangat berbahaya dalam peta Perang Dingin.
Pada awal tahun 1960-an menjadi titik belok penting bagi Indonesia. Di Bandung, Indonesia memulai pembangunan reaktor nuklir pertamanya, yaitu Trigamart II. Secara resmi, proyek itu berdiri di bawah payung kerjasama Amerika Serikat melalui program Atoms for Peace, sebuah skema global untuk menyebarkan teknologi nuklir sipil sambil tetap menjaga dominasi nuklir barat. Namun keputusan Washington memberi Indonesia akses teknologi ini tidak muncul dari kemurahan hati, itu adalah langkah defensif. Di meja-meja rapat Gedung Putih, kesimpulan mereka sederhana. Jika Indonesia harus memasuki dunia nuklir, maka jalur itu harus diawasi Amerika, bukan Soviet. Reaktor Bandung pun dibangun dengan satu asumsi besar, bahwa kendali tetap berada di tangan Washington. Tapi, asumsi itu runtuh secara perlahan. Begitu reaktor tersebut mulai hidup, Indonesia tak lagi sekedar menjadi penerima teknologi, ia mulai menjadi pemilik ambisi. Ilmuwan-ilmuwan muda yang kembali dari pelatihan luar negeri mulai menyentuh pertanyaan yang berada satu tingkat di atas riset dasar. Bagaimana menghasilkan uranium dengan kemurnian lebih tinggi? Bagaimana mengoperasikan reaktor berdaya lebih besar? Bagaimana memanfaatkan isotop untuk aplikasi strategis? Dan bagaimana negara-negara tertentu memulai lompatan dari teknologi damai menuju kemampuan militer. Pertanyaan intinya adalah, apakah Indonesia hendak membuat senjata nuklir? Tidak ada pernyataan eksplisit tentunya dari Soekarno. Tetapi, kata-katanya sering bergerak di tepi batas yang membuat Barat gelisah. Soekarno dalam pidatonya pada tahun 1964 dan 1965, ia mengutarakan frasa yang menjadi catatan merah di Washington. Soekarno mengatakan, dunia ini tidak adil, yang punya bom memerintah yang tidak punya. Dan juga Soekarno mengatakan, kalau kita dihina karena kita lemah, kita harus mencari jalan agar kita tidak dihina. Dua kalimat itu ditempatkan dalam konteks perang dingin yang cukup untuk menaikkan detak jantung para analis CIA. Ditambah kedekatan Indonesia dengan Moskow dan juga Beijing, serta percepatan program riset atom nasional, mereka mulai melihat pola yang akrab, pola yang suatu hari akan muncul lagi pada India dan Pakistan. Dalam laporan CIA pada awal 60-an, satu istilah berulang, yaitu strategic independence. Sebuah ungkapan sopan untuk ambisi yang jauh lebih keras, kemampuan gentar yang bisa mengubah keseimbangan regional. Sementara Indonesia memperkuat fondasinya, Uni Soviet bergerak cepat membuka jalur berikutnya. Moskow menawarkan reaktor kedua, fasilitas pengayaan skala menengah, beasiswa, dan pelatihan panjang untuk ratusan ilmuwan Indonesia. Jumlah ilmuwan Indonesia yang dikirim ke Soviet melonjak tajam, terutama pada tahun 1961 hingga 1963. Namun, Washington membaca angka itu sebagai sinyal bahaya. Pada tahun 1962, ketika konflik Irian Barat mencapai titik terpanas, kecemasan Amerika mencapai puncaknya. Karena di saat bersamaan, Indonesia menerima bantuan militer Soviet dalam jumlah yang belum pernah dilihat di kawasan ini. Bantuan militer Soviet yang diterima oleh Indonesia adalah kapal selam kelas Whiskey, pesawat MiG, kapal penjelajah, dan juga rudal darat ke udara. Di Pentagon, itu terlihat seperti formula untuk lahirnya kekuatan besar baru di tempat yang tidak mereka perkirakan pada waktu yang tidak mereka inginkan. Bagi Amerika Serikat, ancaman itu bukan sekedar hipotesis. Jika Indonesia menemukan jalur pada kemampuan nuklir militer, Asia Tenggara akan tersusun ulang dari fondasinya, dan semua tanda-tandanya pada saat itu mengarah ke kemungkinan yang ditakuti oleh Amerika. Di awal pertengahan 1960-an, ada satu fase yang jarang dibicarakan dalam sejarah Indonesia. Masa ketika program nuklir nasional, politik internasional, dan pertarungan ideologi saling bertumpuk tanpa kendali. Di fase inilah para diplomat, analis intelijen, dan ilmuwan internasional mulai memasang satu catatan besar pada Indonesia, yaitu country to watch closely. Karena setelah reaktor Bandung beroperasi, Indonesia tidak berhenti. Justru sebaliknya, ritme pembangunan pun menjadi meningkat. Pada tahun 1963 hingga 1964, gelombang ilmuwan Indonesia kembali dari pelatihan di Soviet, Cekoslovakia, dan beberapa negara non-blok yang memiliki program nuklir berkembang. Mereka datang dengan keterampilan baru, seperti teknik metalurgi untuk bahan bakar, desain eksperimen untuk reaktor penelitian tingkat menengah, teori dasar fisika neutron untuk reaktor daya, dan yang paling sensitif, pengetahuan tentang rantai reaksi tingkat tinggi. Di laporan teknis Badan Tenaga Atom yang beredar internal pada masa itu muncul istilah baru, yaitu kapasitas jangka panjang. Sebuah frasa birokratis yang sering berarti satu hal dalam bahasa perang dingin, yaitu
potensi dual use. Bagi Washington, itu adalah sinyal awal yang membuat mereka ingin tahu apakah Indonesia hanya sedang membangun infrastruktur riset atau fondasi kemampuan strategis. Sekitar tahun 1964, Indonesia mulai melirik reaktor yang lebih besar dari Triga, bukan lagi sekedar untuk riset, tetapi untuk produksi bahan bakar reaktor daya. Beberapa surat menyurat diplomatik menunjukkan bahwa Soviet menawarkan reaktor riset berdaya tinggi, Cekoslovakia menawarkan fasilitas hot cell, Cina memberi sinyal bahwa mereka bersedia membantu teknologi isotop tingkat lanjut, dan juga Yugoslavia mengirim undangan untuk studi tentang reaktor uji coba yang pernah mereka programkan. Bagi komunitas intelijen Barat, pola ini terlihat sangat jelas. Itu merupakan blueprint negara-negara yang pada akhirnya memiliki opsi militer, yaitu reaktor kuat, fasilitas pengolahan, kemampuan isotop, dan opsi plutonium. Pada tahun 1964, ketika dunia setengah yakin Indonesia menginginkan bom nuklir, ada satu momen penting ketika Cina berhasil menguji bom nuklir pertamanya pada 16 Oktober 1964. Efeknya langsung terasa. Di Beijing terdapat euforia, sedangkan di Moskow terdapat kecemasan. Dan di Jakarta, mood politik pun menjadi berubah. Soekarno menyampaikan pidato yang lebih keras dari biasanya. Ia menyinggung ketidakadilan kekuatan dunia, dan bagaimana negara-negara yang dibentak kekuatan besar perlu memiliki alat untuk membuat dirinya dihormati. Bagi rakyat, pidato itu adalah nasionalistik. Bagi para analis CIA, itu adalah red flag. Di dokumen intelijen pada tahun 1964 hingga 1965, mulai muncul perkiraan yang lebih gelap. Berdasarkan catatan analis pada bulan Desember 1964, tertulis, Indonesia mungkin akan menempuh jalur pencegahan jika kondisi memungkinkan. Tentunya ini bukan merupakan perkiraan asal, karena Barat melihat pengiriman ilmuwan Indonesia ke Soviet meningkat secara drastis. Proyek reaktor kedua masuk ke fase pembahasan, militer Indonesia menerima kapal selam diesel Soviet, platform yang secara teori bisa dipersenjatai nuklir, serta hubungan Indonesia dan juga Cina menghangat setelah uji coba nuklir Beijing. Dan di belakang semua itu, Indonesia memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin dunia ketiga yang tak ingin menjadi pion siapapun. Setiap elemen itu tidak cukup untuk menuduh Indonesia membangun bom nuklir. Tetapi jika disatukan, polanya terlalu mirip dengan fase-fase awal program nuklir negara lain. Namun ada satu hal yang membuat seluruh gambaran ini menjadi rapuh. Di dalam negeri, suhu politik Indonesia naik sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas program ilmiah yang besar seperti nuklir. Konflik yang terjadi di Indonesia saat itu adalah gesekan PKI TNI makin keras, ekonomi melemah, inflasi melonjak, kabinet terus berubah, operasi luar negeri di Malaysia menyedot sumber daya, dan komunikasi antara ilmuwan, militer, dan birokrasi semakin tidak sinkron. Untuk negara yang ingin membangun proyek strategis, kondisi ini tentunya berbahaya. Di laporan Soviet pada tahun 1965, ada satu catatan khusus yang sangat tajam yang diberikan kepada Indonesia, bahwa situasi politik di Indonesia tidak stabil dan dapat memengaruhi kerjasama ilmiah jangka panjang. Soviet dan Amerika melihat badai menghampiri Indonesia. Masing-masing menarik kesimpulan berbeda, tapi keduanya sepakat pada satu hal. Jika Indonesia bisa melewati badai ini dengan utuh, negara ini akan jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Pada akhir 1964 hingga pertengahan 1965 menjadi momentum unik di Indonesia. Jarang sekali Indonesia memiliki posisi setangguh itu di mata dunia. Indonesia memiliki militer yang kuat, mendapatkan dukungan Soviet secara signifikan, ambisi nuklir naik kelas, diplomasi bebas aktif berjalan agresif, dan juga Soekarno merasa dunia butuh mendengarkan Indonesia, bukan sebaliknya. Ini adalah masa ketika kemungkinan baik yang konstruktif maupun yang menakutkan muncul secara bersamaan. Dan justru pada puncak inilah sejarah berbelok. Ketika Indonesia berada pada fase paling dekat dalam sejarahnya untuk menggapai kekuatan strategis yang ditakuti dunia, peristiwa politik terbesar abad ke-20 Indonesia meledak. Dan setelah itu, semuanya menjadi runtuh. Ketika krisis politik 1965 meledak, proyek nuklir dan segala kemungkinan di belakangnya berhenti seketika. Yang tersisa hanyalah negara yang memasuki arah politik baru dan meninggalkan ambisi lamanya di belakang. Prioritas negara berubah, konflik internal membesar, program sains dipangkas, hubungan dengan negara komunis pun diputus. Dan yang paling menentukan,
kerjasama nuklir dengan Soviet terhenti total. Amerika masuk kembali melalui jalur diplomasi stabilitas. Reaktor baru tidak dilanjutkan, akses pada teknologi sensitif dihentikan. Ambisi besar itu akhirnya menguap. Indonesia kembali ke program nuklir sipil skala terbatas seperti riset, isotop, dan kebutuhan medis. Sementara impian untuk menjadi kekuatan strategis dunia hilang begitu saja. Pertanyaan yang paling menarik justru muncul setelah semua itu berlalu. Jika Indonesia tidak mengalami gejolak politik tahun 1965, apakah Indonesia hari ini mungkin memiliki bom nuklir? Barangkali tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun, banyak analis sejarah menyebutkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan ilmiah, mendapatkan dukungan Soviet, memiliki ambisi politik, dan memiliki skala negara yang sangat mendukung. Sayangnya, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Indonesia, yaitu waktu. Kisah ini bukan tentang apa yang nyaris terjadi, melainkan ini tentang betapa besar potensi Indonesia, bahkan pada masa ketika negara ini masih sangat muda dan sangat kacau. Dunia melihat potensi itu, Amerika melihatnya, Soviet melihatnya, dan mereka berdua saling berebut Indonesia. Karena dalam Perang Dingin, teknologi nuklir bukan mengenai sains, ia adalah bahasa kekuasaan. Dan pernah ada masa ketika Indonesia berbicara dalam bahasa itu, Indonesia hampir saja didengar oleh seluruh dunia. Karena